Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang anabolisme dan katabolisme sel. Anabolisme yaitu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Peristiwa tersebut memerlukan energi dari luar, kemudian energi itu digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dengan demikian, pada proses ini energi yang diperlukan tidak akan hilang. Anabolisme meliputi 3 tahap dasar. Yang pertama yaitu produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, serta nukleotida. Yang kedua yaitu aktivasi senyawa-senyawa tersebut kemudian menjadi bentuk reaksi dengan menggunakan energi dan ATP. Yang ketiga yaitu penggabungan prekursor tersebut kemudian akan menjadi molekul kompleks seperti polisakarida, protein, lemak, serta juga asam nukleat. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial. Hasil-hasil tersebut misalnya glikogen dan protein sebagai bahan bakar dalam tubuh, asam nukleat untuk pengkopian informasi genetik, protein, lipid, dan karbohidrat menyusun struktur tubuh makhluk hidup baik intraseluler maupun ekstraseluler. Bila sintesis bahan-bahan ini lebih cepat dari perombakannya, maka organisme akan tumbuh. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks organik menjadi sederhana anorganik yang menghasilkan energi. Contoh katabolismenya adalah respirasi. Sel yaitu proses penguraian bahan makan yang bertujuan menghasilkan energi. Contoh reaksi katabolisme. Adapun tahapan katabolisme yang pertama itu glikolisis, yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga itu siklus asam sitiat, yang keempat yaitu transport elektron, yang kelima itu siklus Krebs. Yang pertama glikolisis. Glikolisis adalah pengubahan glikosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling umum dikenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisasi. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibanding dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosine triphosphate atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif. Adalah proses pirufat menjadi asetil koenzim asetil CoA. Proses ini berlangsung di membran luar mitokondria sebagai fase antara sebelum siklus Krebs, sehingga DO sering dimasuk langsung dalam siklus Krebs. Reaksi oksidasi pirufat hasil glikolisis menjadi asetil koenzim A merupakan tahap reaksi penghubung yang penting antara glikolisis dengan jalur metabolisme lingkar asam trikarboksilat atau daur Krebs. Yang ketiga itu transport elektron. Adalah satu-satunya reaksi katabolisme yang menghasilkan karbon dioksida. Transport elektron terjadi di membran dalam reaksi kompleks. Tetapi yang berperan penting adalah NADH, FAD, dan molekul-molekul khusus seperti flavoprotein, koenzim, Ki, serta beberapa sitokrom, yaitu sitokrom C1, C, A, B, dan A3.
Elektron berenergi pertama-tama berasal dari NADH, kemudian ditransfer ke FMN atau flavina mononukleotida. Selanjutnya Ki, sitokrom C1, C, A, B, dan A3 lalu berikat dengan H yang diambil dari lingkaran dan sekitarnya sampai terjadi reaksi terakhir yang membentuk H2O. Jadi hasil akhir proses ini terbentuknya 32 ATP dan H2O sebagai hasil sampingan respirasi. Yang keempat yaitu siklus Krebs. Sebagai berikut adalah tahap kedua respirasi aerob. Nama siklus Krebs ini berasal dari nama orang yang mengemukakan reaksi tahap kedua respirasi aerob ini, yaitu Hans Krebs. Siklus Krebs ini disebut juga siklus asam sitrat. Siklus Krebs diawali dengan adanya dua molekul asam pirufat yang dibentuk pada glikolisis yang meninggalkan sitoplasma masuk ke mitokondria, sehingga siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Anabolisme dan katabolisme dapat dibedakan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah proses yang melepaskan energi. Yang ketiga, anabolisme merupakan reaksi reduksi, sedangkan katabolisme merupakan reaksi oksidasi. Yang keempat, seringkali hasil akhir anabolisme merupakan senyawa pemula proses katabolisme. Adapun faktor yang mempengaruhi katabolisme dan anabolisme, yang pertama itu cahaya, suhu, karbon dioksida, oksigen, air, dan unsur senyawa kimia. Sekian dari yang dapat saya jelaskan tentang anabolisme dan katabolisme sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.